dengan tema ini. Menikah cepat atau menikah tepat. Sebenarnya itu bedanya sangat jauh. Pertama, menikah cepat. Kalau menikah cepat, khawatir terburu-buru untuk memilih jodoh, dan kemudian akibatnya akan fatal. Rusaknya rumah tangga, apalagi dianugerahkan keturunan dan lain sebagainya. Apalagi belum punya penghasilan. Bagaimana Anda bisa membiayai atau memberikan nafkah kepada keluarga? Maka nikah cepat itu, terburu-buru itu al-ajalah minasyaitan. Terburu-buru itu dari syaitan. Fit ta'annis salama wa fil ajal an-nadama. Dalam kita berhati-hati memilih jodoh itu ada keselamatan, dan terburu-buru itu ada kecelakaan bagi kita. Nah, para ikhwah yang terburu-buru untuk segera menikah biar dia tidak dipanggil jomblo lagi, biar tidak disindir sama teman-temannya lagi, mereka berusaha untuk cepat menikah. Dia tidak berpikir apakah jodohnya itu baik atau tidak, yang penting dia segera mendapatkan jodoh. Nah, sedangkan kalau sesudah menikah khawatir terjadi banyak permasalahan rumah tangga, masalah fikih nikah dan lain sebagainya. Maka perlu kita berhati-hati, waspada sebelum kita memilih jodoh kita. Sebelum kita menikah, harus kita memikirkan bagaimana ciri-ciri wanita yang kita akan segera menikahinya. Perempuan juga harus memikirkan ciri-ciri laki-laki yang dia ingin nikahi. Kalau sebelum kita, maka kita bilang menikah cepat atau nikah tepat. Nikah tepat itu lebih bagus, karena sesuatu yang tepat, insya Allah akan tepat dalam segala-galanya. Tepat memilih jodoh, tepat memilih waktu, tepat memilih kondisi dan lain sebagainya. Maka ketika Anda memilih jodoh dengan tepat, itu Anda tidak akan ada penyesalan, walaupun ada sesuatu itu di luar kehendak atau kemampuan kita sebagai manusia. Untuk memilih jodoh, kita harus memikirkan sebagaimana Rasulullah kabarkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, wanita itu dinikahi karena 4 perkara atau 4 hal. Pertama, karena kecantikannya, karena hartanya, karena keturunannya, karena agamanya. Dan Nabi SAW mengatakan, fadhfar bidzati din taribat yadak. Berusahalah untuk meraih wanita yang mempunyai agama, karena kalau tidak maka engkau akan merugi. Taribat yadak itu artinya altasaqat biturab dalam bahasa Arab, itu nempel dengan tanah. Tangan kalau nempel dengan tanah, ya nggak ada apa-apanya atau minimal kotor. Maka kalau Anda menikah berdasarkan keturunan atau berdasarkan kecantikan, kecantikannya suatu waktu hilang. Bunga yang mekar suatu waktu akan layu. Kemudian yang kedua, harta. Harta tidak membuat orang bahagia. Kalau harta membuat bahagia, itu Qarun tidak akan ditenggelamkan oleh Allah. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Kemudian keturunan, belum tentu semua keturunan itu, karena keturunan itu tidak mendorong kita untuk beramal soleh dan baik. Ya, itu kembali kepada diri kita dan jiwa kita masing-masing. Inilah tentang seorang wanita. Dan ciri-cirinya apa? Apabila engkau perintahkan, dia selalu taat. Engkau memandang, senantiasa membahagiakan. Engkau tidak berada di sisinya, senantiasa menjaga kehormatan dan menjaga keluarga, anak, dan lain sebagainya. Kemudian kalau ini dari perempuan, tapi kalau laki-laki gimana? Kalau ada perempuan didatangi laki-laki yang ingin menikahinya atau melamarnya, bagaimana? Kata Nabi SAW, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawjuh. Apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridha terhadap agamanya, akhlaknya, segera dinikahkan. Kenapa? Fa in lam taf'alu, ya kalau kalian tidak melakukan, terjadilah kerusakan besar di muka bumi. Maka para jomblowati, perhatikan, nikah tepat insya Allah itu lebih bagus dan tidak ada penyesalan sesudahnya, karena kita sudah ada usaha dari diri kita. Kenapa menikah? Menikah itu adalah sumber kebahagiaan. Menikah itu adalah kedamaian manusia. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita berpasang-pasangan. Ya. Dan kita benar-benar menginginkan kebahagiaan. Karena tujuan daripada disyariatkan menikah itu adalah menjaga dan melindungi orang muslim dan muslimah. Karena menikah itu berdasarkan apa? Kita menyalurkan syahwat kita kepada tempat-tempat yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jauh dari perbuatan keji dan mungkar, jauh daripada perzinahan. Maka Rasulullah SAW mengingatkan kepada para pemuda tentang pentingnya itu menjaga diri. Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai anak muda yang mampu untuk menikah, segera menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu lebih bagus dengan menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Wa man lam yastati', ya kalau Anda tidak mampu, fa alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Kalau kamu tidak bisa karena belum ada apa-apa
belum ada penghasilan, belum ada pemahaman tentang fikih keluarga, fikih nikah, cara mendidik anak dan lain sebagainya, maka itulah bagi anak muda, kata Nabi SAW, puasa, karena puasa itu lebih baik untuknya. Dengan kita menikah disyariatkan untuk kita meneruskan keturunan-keturunan kita dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai hari kiamat. Ya, menikah itu untuk meneruskan keturunan-keturunan berikutnya. Kemudian menikah itu taat kepada Allah dan Rasulnya, ya. Karena dengan kita menikah, punya keluarga, dan bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan seorang wanita untuk memilih laki-laki yang baik agamanya. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu fa'ankihu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasad. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridha agamanya, ridha akhlaknya, segera dinikahkan. Kalau kalian tidak lakukan, maka akan terjadi kerusakan dan fitnah besar di muka bumi. Maka kita taat kepada Allah. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Maka nikahilah dari wanita apa? Mathna, 2 atau 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian tidak sanggup untuk berbuat adil, maka cukuplah dengan 1. Maka nikah itu adalah sunnah para nabi dan rasul. Maka ketika kita mendengar khutbah nikah, dia selalu mengatakan an-nikahu sunnatul anbiya wa syu'arul awliya, ya, wa junnatul atqiya, dan seterusnya. Nikah itu adalah sunnah para wali, sunnah para nabi, ya, dan itu adalah jalurnya orang-orang saleh. Kemudian nikah itu dianjurkan, ya, karena itu dilakukan oleh para nabi dan rasul yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih, an-nikahu min sunnati, faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Ya. Kemudian Nabi mengatakan wa tazawwaju fa inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Nabi mengatakan, nikah itu adalah sunnah dariku, bagian dari agamaku. Barang siapa yang tidak mengikuti agamaku, maka dia tidak masuk bagian dari aku. Kenapa Nabi sampai dikatakan demikian? Nabi SAW didatangi di Masjid Nabawi, kan Masjid Nabawi sebelah rumah Rasulullah SAW. Kemudian Nabi SAW di dalam rumahnya mendengar ada beberapa laki-laki yang bilang, yang satu bilang saya puasa tidak akan berbuka, yang satu bilang saya akan sholat malam tidak akan tidur, yang satu lagi bilang saya tidak menikah, yang satu, akhirnya mereka, ketika Rasulullah mendengar, kata Nabi SAW keluar. Nabi bilang, saya menikah dan saya tidak, saya sholat, saya tidak, saya istirahat, saya berpuasa dan saya berbuka. Inilah sunnahku. Barang siapa tidak mengikuti sunnahku, maka dia tidak termasuk golonganku. Maka para ikhwah akhwat, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi apa? Tazawwaju, menikahlah. Kenapa? Fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyam. Karena saya akan bangga dengan kalian di hari kiamat nanti. Kemudian ketika kita menikah, perhatikan, menyalurkan syahwat kita itu termasuk sedekah loh. Ya, termasuk sedekah. Nabi SAW mengatakan, wa fi bid'i ahadikum sadaqah. Ya, faqala ahaduhum ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa yu'jaru ala dhalik, faqala na'am ara'aita in kana fi haram hal alaihi ma'siyah. Nabi mengatakan, di dalam kemaluan kalian itu berhubungan dengan istri kalian adalah sedekah. Salah satu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang menyalurkan syahwat itu termasuk sedekah, dapat pahala? Kata Nabi, kalau dia salurkan dalam haram dapat dosa tidak? Maka itu hadis itu digunakan untuk kiasan. Kemudian di antara kita menikah. Menikah itu apa? Biar saling menghormati, saling mencintai. Terdiri apa? Sakinah wa mawaddah wa rahmah, sebagaimana surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, wa min ayatihi, dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan untuk kalian, ya, istri-istri kalian. Karena Allah Subhanahu wa taala ciptakan Hawa dari tulang rusuknya Adam. Kenapa? Biar terdiri 3, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Setiap bangunan pasti ada 4 tiangnya. Berarti ada kurang 1. Yang disebut cuma sakinah, mawaddah, rahmah. Ada 1 lagi, takwa kepada Allah. Maka rumah tangga yang didirikan bertakwa kepada Allah, berdasarkan takwa kepada Allah, pasti akan terdiri sakinah, mawaddah, warahmah, akan segera terwujud di dalam rumah kita. Kemudian kita saling musyawarah. Jangan kira istrimu itu sebagai kursi di dalam rumah. Engkau minta pendapat teman, minta pendapat orang tua, tapi istri itu diabaikan. Tidak, istri itu harus bermusyawarah. Apapun itu kegiatan yang engkau lakukan. Maka Rasulullah SAW bersabda, khairukum khairukum li ahli,
wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang terbaik untuk keluarganya, dan aku adalah orang yang terbaik untuk keluargaku. Kemudian kita memuliakan keluarga masing-masing. Jangan suami egois ketika dia sudah menikah dengan perempuan, kamu nggak boleh ke rumah orang tuamu, kamu nggak boleh ke rumah saudaramu. Itu egois namanya. Giliran ke rumahnya dia sendiri, orang tuanya sendiri dia bolehkan. Tapi giliran ke keluarganya, keluarga istrinya malah dia melarang. Maka wanita harus berhati-hati. Kita bilang, itulah apesnya nikah cepat, tanpa kita teliti, tanpa kita berhati-hati ketika kita memilih jodoh. Kenapa? Karena kalau ada seorang yang benar-benar muslim, yang taat kepada Allah, nggak bakalan dia akan melarang istrinya untuk menuju kemana tempat yang dari Allah SWT. Bersilaturahmi dengan keluarganya, mengabdi dan berbakti kepada orang tuanya juga. Tapi kalau suami yang nggak baik, ya apapun itu terjadi, itu gara-gara nikah cepat. Karena nikah itu terburu-buru, karena nikah itu tidak memilih jodoh yang tepat dan tidak berhati.